Oke, kita lanjut kembali untuk analisa dari saham Matahari Department Store. Kita lihat dia baru saja di ini menembus resisten dari harga sebelumnya, yaitu di 1435. Jadi dari view mingguan ini ada kemungkinan untuk berlanjut secara tren ya. Nah, kalau kita lihat kembali di interval harian, di interval harian minggu ini pun mereka mengalami tren yang masih cukup positif, dan di sini menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa kemungkinan matahari ini melanjutkan tren positif. Namun di hari Jumat di sini terdapat doji yang memungkinkan kemungkinan untuk saham ini sudah berhenti tren kenaikannya, sehingga kita perlu waspadai. Jadi catatannya untuk saham matahari ini di durasi mingguan tembus resisten, namun terdapat doji sehingga kemungkinan trennya sudah akan berhenti. Oke, kita lanjutkan kembali setelah matahari, yaitu yang kita akan lihat juga pertama dari kita short dulu dari saham yang mengalami tren tertinggi dan dia harganya cukup tinggi supaya tidak terlalu banyak dapat digoyang ya oleh para bandar-bandar. Nah, sini untuk volumenya pun kita mencari yang cukup liquid sehingga bisa dengan mudah untuk diperjualbelikan. Salah satunya adalah AKR Corporindo. Oke, kita coba lihat di AKR Corporindo, di mana di harga terakhir mereka mencapai 1.200. Kita coba lihat dari durasi mingguan. Wow, dia tampaknya baru mengalami tren penurunan yang cukup panjang ya, sehingga kenaikan di minggu lalu itu merupakan bounce back untuk memenuhi resisten mereka dalam tren dalam tren downtrend. Nah, di sini kita lihat ada sejak September 2024 AKR Corporindo ini mengalami tren penurunan yang terus berlanjut, sehingga cukup berisiko kalau kita akan memainkan saham ini, sedangkan dia masih dalam kondisi terus terjadi penurunan dalam durasi mingguan. Oke, kita skip dulu untuk AKR Corporindo. Kita coba lihat untuk sumber energi andalan atau kodenya di sini ITMA. Oke, lanjut kembali. Berarti untuk AKR Corporindo kita tidak akan memasukkan ini menjadi prioritas karena masih dalam tren yang negatif. Dalam negatif tren. Oke. Nah, kita lanjut kembali. Yang akan kita lihat yaitu Panorama Sentra Wisata atau PANR.
Panorama Sentra Wisata. Oh, saham ini ternyata masih terus dalam tren positif dari sejak bulan Juli 2024. Jadi dan di minggu terakhir ini ini pertama 2025, saham ini mengalami kenaikan lonjakan yang sangat tinggi, yaitu hampir mencapai 22,76%. Wow. Nah, namun saham ini sudah mencapai titik resisten yang terjadi sebelumnya di bulan Oktober 2023. Namun selama durasi 2024, saham ini terus mengalami kenaikan mulai dari bulan Juli. Nah, ini bukan saham yang cukup menarik untuk di watchlist, karena ada kemungkinan akan terus mengalami tren naik. Kalau kita lihat dalam durasi harian, saham ini pun juga mengalami kenaikan yang cukup stabil, walaupun dari sisi stokastiknya tidak mengalami crossing ke atas. Nah, jadi kita coba wait and see dulu apakah dia bisa tembus melewati resistennya yang terakhir terjadi di 28 Agustus 2023. Oke, itu tadi untuk yang analisa PNL. Jadi masih mengalami tren positif, namun perlu dilihat apakah bisa tembus resistennya di 830. Oke. Oke, saham selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ITMA atau PT Sumber Energi Andalan (TBK). Nah, di sini di minggu pertama Januari 2025, saham ini mengalami kenaikan hampir 14,5%, dan ini merupakan kenaikan dari minggu sebelumnya, di minggu terakhir 2024. Selain itu juga kita lihat masih ada kemungkinan saham ini akan terus mengalami kenaikan karena resisten terakhirnya itu berada di sekitar harga 940, yang mana kalau akan kenaikan dari harga ini sekitar 3,87%. Jadi sudah cukup tipis dari titik resisten sebelumnya yang terjadi di Oktober 2024. Nah, jadi salah satu opsi yang cukup idealnya adalah kalau saham ini bisa tembus di resisten sebelumnya, yaitu di 940 atau 950, itu ini menjadi sebuah saham yang cukup menarik untuk kita pertimbangkan untuk bisa diputar. Nah, dan kalau kita lihat dari analisa mingguan, tren supportnya itu sudah juga terjadi higher high dalam beberapa hari sebelumnya. Jadi kita perlu lihat apakah saham ini bisa tembus titik resistennya di sekitar 940 ataupun di 970. Karena kalau kita lihat di time frame harian, resisten saham ini berada di 970. Jadi itu yang menjadi catatan kita untuk saham ITMA. Oke, kita lanjutkan lagi di saham selanjutnya, yaitu BRPT atau Barito Pacific Tbk. Di tutupan kemarin hari Jumat, saham ini
closing di harga 985 dan dalam mingguan mengalami kenaikan 5,30%. Kalau kita lihat dari chart candlestick, saham ini sudah tembus di resisten sebelumnya di bulan Desember dan harga 985 sudah tembus dari harga resisten sebelumnya yaitu 995. Nah, sehingga ada kemungkinan saham ini akan tetap mengalami kenaikan karena titik resisten selanjutnya yaitu di harga 1025 atau di 1060. Nah, jadi dan ini merupakan kenaikan 4%, yang mana bisa menjadi sebuah gain yang cukup menarik dari saham ini. Dan kalau resisten yang penembus, ini akan masih cukup jauh ke resisten selanjutnya yaitu di 1940 atau sehingga menjadi peluang untuk bisa naik mencapai 16%. Jadi saham Barito Pacific ini cukup menarik untuk dijadikan pegangan untuk saham minggu ini. Oke, kita lanjutkan lagi dari beberapa saham yang masuk di kategori saham prioritas untuk dianalisa, yaitu Pacific Strategi Finansial Tbk atau APIC, di mana di sini mencapai harga terakhirnya 1960 dan mengalami kenaikan 4,98%. Nah, saham APIC ini kita coba lihat. Saham APIC ini minggu kemarin mengalami kenaikan untuk tembus dari resistannya, di mana rata-rata resisten saham APIC ini selama 2024 itu adalah di 1910, sehingga ini menjadi sebuah tanda untuk tanda yang cukup positif untuk saham ini untuk bisa melanjutkan tren positif menuju support dan resisten selanjutnya. Dimana kalau kita lihat resisten selanjutnya ini di 1215, masih cukup jauh dari harga terakhir ini, yaitu sehingga berpotensi untuk mengalami kenaikan 4,7% kalau dia akan menuju ke resisten selanjutnya. Dan kalau kita lihat dari analisa harian, di 5 hari terakhir saham ini berturut-turut mengalami tren positif, dan walaupun di hari terakhir candlesticknya merupakan weak candlestick bullish weak candlestick, namun ini merupakan saham yang sudah dari hasil tembus dari resistennya. Jadi ini menjadi saham yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi target di minggu depan. Oke, saham selanjutnya kalau kita lihat lagi nih. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham yang juga mengalami kenaikan di 1 minggu terakhir, yaitu Sawit Sumber Emas Sarana Tbk, yaitu SSMS. Kita coba lihat SSMS ini seperti apa kondisinya. Oke, saham ini dalam 4 minggu terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan secara overall saham ini masih dalam kondisi
trend line, dan ada kemungkinan ini akan mengalami kenaikan, masih dalam tren menuju kenaikan, dan potensi kenaikannya kalau menuju ke resisten terakhir yaitu di 1295, yaitu 5,86%. Bagaimana kalau di area hariannya? Coba kita lihat. Oke, kenaikan signifikannya mereka terjadi di hari Senin 30 Desember, dan setelah itu saham ini mengalami sideways, dan penutupan hari Jumat pun diakhiri dengan candlestick yang cukup lemah ya dari bullishnya. Jadi sepertinya agak kecil kemungkinan saham ini akan terus mengalami tren kenaikan, walaupun di tren mingguannya masih cukup lebar room untuk saham ini terus mengalami kenaikan. Jadi untuk prioritas di minggu depan, kita perlu lihat dulu apakah akan muncul candlestick yang cukup strong dari bullish strong di time frame hariannya, yang bisa menjadi pegangan kita untuk mulai memutar dari saham ini, terutama untuk mengejar area saham yang sudah lewat dari resisten mingguannya. Karena kalau kita lihat dari resisten mingguannya masih cukup jauh untuk menuju resistennya, sehingga ini yang kita perlu cermati, bagaimana saham ini bisa muncul untuk menuju ke next resistennya. Jadi, dan kalau kita lihat saat ini ini berada di dalam kondisi yang weak bullish. Bila saham ini akan muncul dalam kondisi strong bullish, ini menjadi saham yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Jadi ini summary dari saham ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Saham terakhir yang akan kita bahas yaitu Dharma Satya Nusantara, DSNG. Di minggu terakhir kemarin penutupan dia mencapai 960 dan kenaikan 3,78%. Ini saham terakhir yang kita bahas karena saham lainnya sudah di bawah 3,5%, yang mana kita prioritaskan untuk saham-saham yang di atas 3,5% dan harga di atas Rp700. Oke, kita coba lihat DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. Oke, kita mulai lihat dulu dari analisa mingguan. Oke, jadi saham ini selama 2024 dari Juli sampai Desember mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan stabil. Namun di November Desember mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan di akhir Desember dan week pertama Januari, saham ini mengalami bullish di 2 minggu terakhir dan sudah terjadi pullback di akhir Desember. Saham ini mengalami kenaikan di minggu pertama Januari, dan ada potensi untuk bisa naik, walaupun dalam view stokastik ini masih dalam tren turun. Jadi kita coba lihat bagaimana di time frame mingguannya, di time frame hariannya.
Oke, di time frame hariannya di bulan Desember ini mengalami downtrend. Nah, uh, namun di minggu pertama Januari sudah uh, bouncing untuk masuk ke tahap uptrend. Nah, di sini ada potensi untuk saham ini terus dalam kondisi uptrend karena sudah mulai tembus dari resisten sebelumnya yaitu di 950. Nah, di sini walaupun masih ada risiko bahwa saham ini masih dalam downtrend, jadi kita perlu cermati apakah terdapat retracement dari saham ini yang mana mereka akan mengalami yang mana ditunjukkan melalui saham bullish yang cukup strong. Kalau kita sedikit juga lihat di time frame 30 menit masih berada dalam area support dan resistannya, sehingga kita akan lebih memperhatikan yaitu dari sisi area mingguan dan juga hariannya. Nah, untuk harian saat ini mereka sudah tembus dari resisten sebelumnya. Jadi kita perlu pertimbangkan kalau saham ini juga mengalami satu kali lagi bullish yang tembus dari resisten sebelumnya saat ini, bisa dikembangkan karena resisten yang cukup kuat selanjutnya masih cukup jauh, yang mana ini merepresentasikan potensi sampai 9% growth kalau saham ini akan menuju ke resisten selanjutnya. Oke, kita sudah membahas sekitar 8 saham, yaitu LPPF Matahari, Akra Korporindo, PANR, ITEMA, BRPT, APIC, SSMS, dan DSNG. Sejauh ini kita melihat mengerucut menjadi 3 saham yang cukup menarik untuk bisa dipertimbangkan menjadi saham-saham yang diperjualbelikan selama minggu depan. Yang pertama, kita coba lihat kembali saham-saham ini untuk menjadi prioritas kembali, saham mana yang akan menjadi utama dan kondisi apa yang menjadi syarat untuk kita bisa segera take action. Yang pertama, kita lihat BRPT kembali. BRPT. Oke, BRPT tadi dalam mingguannya masih cukup menarik karena baru tembus di previous support. Namun di harian saham ini sedang dalam kondisi doji, sehingga cukup berisiko kalau akan segera diambil take position saat ini, karena bisa jadi saat ini dia akan mengalami penurunan dahulu. Yang kedua yaitu APIC. Saham ini secara tren juga sudah melewati resisten sebelumnya dan mempunyai range yang cukup jauh ke next resistance. Lalu selain itu juga candlesticknya dalam kondisi bullish dalam previous day, dan ini sudah merupakan 5 hari berturut-turut saham ini mengalami kenaikan. Jadi bisa dipertimbangkan untuk APIC ini menjadi saham yang
cukup prioritas dalam perputaran saham di minggu depan. Selanjutnya saham yang tadi kita juga baru bahas, yaitu DSNJ, Dharma Satya Nusantara. Nah, saham ini terakhir ditutup dalam kondisi bullish. Namun saham ini baru melewati downtrend yang cukup panjang, sehingga kita perlu memperhatikan sudah terjadinya retracement dari saham ini, sehingga bisa lebih yakin dalam mengambil posisi. Nah, itu tadi top 3 saham yang sudah kita ranking kembali, dan sejauh ini analisa mengerucut ke APIC untuk bisa diprioritaskan menjadi saham yang diperjualbelikan selama periode tanggal 13 Januari sampai 17 Januari. Kita lihat kembali bagaimana kondisi actual saham-saham ini di minggu depan. Apakah betul saham ini akan mengalami kenaikan selama periode minggu depan, dan juga termasuk saham-saham lainnya yang kita bisa lihat apakah ada dinamikanya yang terjadi di selama periode hari berjalan di minggu depan. Oke, sekian analisa minggu ini. Stay tune, set notifications, dan sampai ketemu lagi minggu depan.